Teman-teman, maaf openingnya biasa aja. Karena bintang tamunya juga biasa. Biasa manggung di inbox. Kamu hostnya juga dulu. Betul. Selamat datang di Udah Kenal bareng Bastian Steel di US Kamu Kita ya. Kurang semangat nih kayaknya hidupnya Bapak. Enggak, soalnya kadang-kadang tuh kalau orang bikin video, ini kalau penonton gue sih udah tahu sih alasannya. Karena kadang-kadang tuh kita habis ngobrol nih, misalkan sebelum syuting kan. Terus tiba-tiba pas gue action, ya gitu kaget. Harus kaget. Flow-nya ada ya? Sama aja kayak gue ngobrol biasanya. Iya. Oke. Nah, iya. Siap, Bang. Ya lu harus banyak belajar, lu umur 21 lu anjing. Iya kan, makanya main ke rumah Abang. Iya, memang harus begitu memang. Namanya sowan. Apa ya. tuh? Nomor 1. So-soan. Iya. So-soan bisa, so-one juga bisa. So-one juga Iya, bisa. bisa. Jadi kemarin bikin konten Podskuy sama gue bikin konten semprot bareng sama Podcast Mas. Terus di mana ada alkohol tercium baunya Bastian datang gitu kayak. Tau gak sih kayak Bastian tuh hiu gitu, ada nyium bau darah gitu. Set incer kemana, melek langsung dia kemarin datang. Terus gue bilang, "Bas, ngobrol lah kita di konten gue." Ayo Bang gitu, kapan? Wow, aku kan baru-baru belajar minum ini. Iya. Itu juga Abang yang ngajarin kan? Keren. Emang kalau lu melimpahkan itu ke gua, netizen percaya emang. Iya. Kamu Rusian. Aduh, iya memang susah kalau emang udah punya riwayat buruk di entertainment. Enggak. Bang Us tuh nomor 1 buat gua. Gua fansnya. Nggak, karena dulu waktu zaman gua sering syuting di inbox gitu, gua ketemu sama dia promo lagu di OVJ juga, gua ketemu sama dia. Di antara bocah-bocah seumuran dia, oke lah gitu, kayak dia tengil nih kan di sosmed dia gitu, kayak keluar negeri sama pacar gitu, terus keluar kota ya, ke Bali, ke resort sama pacarnya. ya kan tapi di antara yang menurut gue sepantar sama dia, yang masih sopan sama senior yang lebih tua tuh termasuk dia salah satunya. Kayaknya nggak adil deh buat lu kalau misalkan orang cuma tahu lu dari satu sisi aja. Betul, gitu. Setuju. Gitu. Jadi inilah kenapa US Kamu Kita itu ada gitu. Untuk mabuk pertama. Yang keduanya buat ketemu teman-teman lama. Betul. Itu. Keren ya bukannya? Iya dong. Kalau dipegang keluar. Iya. Kayak titit. Itu kan maksud lu, mau ke arah situ nggak apa-apa. Di sini lu ngomong kontol juga nggak apa-apa. Ngomong kontol, mau ngomong memek nggak apa-apa, ngentot nggak apa-apa. Tanpa harus diajarin juga masyarakat Indonesia udah tahu gitu. Apa? Kalimat-kalimat itu. Oh, udah pada paham ya. Udah paham. Tapi anjay nggak boleh kan? Anjay nggak boleh, yang nggak boleh tuh anjay ya nih. Gue liat videonya. Udah tahu kita ngomongan sehari-hari seperti itu ya kan? Gue ngomong itu tapi gue jujur loh. Gue ngomong itu tuh dari kecil loh, dari 2007, 2008 gue di sekolah gue udah pada kayak gitu. Ya iya makanya kan sebenarnya kalau misalkan ada public figure yang ngomong kasar pun sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Iya benar. Toh dari zaman kita kecil pun, dari ada. zaman gua Iya, kecil gitu. Gua kan sama lu beda 9 tahun nih. Betul, Bang. Dari Jauh zaman ya. gua kecil. Ngentot iye. 9 tahun. Udah masuk 9 tahun. kayak wajib belajar. 9 tahun ya. Betul. Tua kamu. Betul, emang. Tapi saya udah nikah, saya udah punya anak, udah ada yang. Target gue berapa nikah kira-kira? Nggak tahu sih, lu mah sama siapa juga serius, Bas. Ih, sedap, gue suka. Lu sebenarnya kalau menurut gua nih, Bastian tuh bisa hidup lurus. Kurang-kurangin ke Swill House-nya aja itu aja. Aduh. Itu doang. Oh, itu doang. Itu memang aku kan pengamat musik. Di situ musiknya bagus-bagus. Iya, Hip-hop, underground. Lagu-lagu jedang-jedung itu kalau kita bukan jedang-jedung. apa? Ya, it's late gitu aja. Lagunya gitu. Emang umur 21 masih banyak denial, masih banyak hal yang harus dijaga, nggak apa-apa. Saya mendatangkan kamu ke sini biar ini kayak estafet. Estafet ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan estafet. Siap. Nih lu kan generasi lebih muda daripada gua. Betul, Bang. Gas dah gitu. Siap. Iya. Amin, semoga bisa ya. Iya, jangan larang-larang orang ngomong anjay. Udah tapi dia ngomong, ngelarang Anjayani keluar. Iya, karena konsep hidupnya apa?
tidak ada satupun hal yang bisa membuat kita terlepas dari beban hidup kita selain berkata kotor. Betul. Betul. Itu nggak bisa sih. Mau Nggak siapapun, bisa. siapapun. LeBron James pun di lapangan Ngomongnya- "Get the fuck out of here. Artinya Get the ball, motherfucker." Jangan merokok. Biasa. Biasa TV play ya. Semua yang bahasa Inggris dijadiin dilarang merokok ya. maaf. Ya. Ya udah maaf. Ya. Agak ini ya. Anda tahu kan saya agak muak mainstream ya. dengan dia jokes-jokes yang kayak gitu. Iya, bahasa iya, Inggris agak replay ya mainstream. Diterjemahinnya Ya, gitu dilarang ya. merokok, iya. Oke. Jangan gitu kayak Bang. Kan gue mau jadi stand up comedian juga. Ya nggak apa-apa, umur lu 21 lu masih bisa, maksudnya bisa Mengasah kan? ngasah, lu juga maksudnya. Tapi jangan pakai jokes dilarang merokok kan. Ya terserah. Kalau masih ada yang ketawa, Iya benar. hoki berarti. Hoki berarti. Iya. Karena respect sama Babas aja. Wih nih, dulu Cowboy Junior nih gitu, ketawa aja deh. Hahaha, dilarang merokok gitu. Gitu doang paling penontonnya. Betul. Cheers lah. Boleh lah. Nih, Seret Bang. ayo. Kayak jobmu selama 4 bulan ini ya. Tidak ada. Seret ya. Seret banget. Makanya diminumin aja. Tolonglah vibe ya bisa masuk juga. Tapi ini hal yang mau gue tanyain sih sebenarnya, kan gue kan baru masuk ke entertain, ke industri. Ya orang bilangnya terjun ke industri lah, terjun ke entertain Tapi tuh. kan Abang udah di industri lah harusnya kan dulu radio maksudnya hampir satu. Iya, satu cuman kan keluarga maksudnya nggak sama. Maksudnya Ya, sama. paham. Sistemnya sama, industrinya sama, cuman ya orang-orangnya aja yang beda Iya, gitu. Terus kayak yang namanya terjun ke entertain kan terjun ya. Terjun. Bebas. Terjun, yang namanya terjun ya kayak di PUBG. Jadi terjun, dibawa bunuh-bunuhan, gitu. Itulah Itu kamu? ya itu terjun ke politik, Oh, ada terjun juga, ke ya. entertain, Ada ya juga, kan? iya, Itu iya. pasti gitu. Ada gesekan lah ya Betul. antara siku ketemu siku. Kadang tete. Itu sengaja nggak? Makanya lu pendek sih. Kalau tinggi kayak gua, kadang-kadang kalau lagi joget gini, maaf, gitu. Karena tangan panjang. Iya, tapi udah kerekam di kepala. Tapi udah kerekam. Iya. Oh bisa tuh disuplai dari sini. Nggak bisa. Dari bro. sini suplai ke otak bisa. Ya kan ini punya Syaraf, goblok. Oh iya. Jangan ngatain gue goblok juga dong. Gue lulus SMA kok. Iya, cuma Lulus SMA kok. udah tahu kalau Syaraf kena senggol aja kadang-kadang nyetrum nih sikut ada syarafnya. Iya. Jadi emang gua udah ngejalanin dari umur 25 tuh, gua masuk terjun tuh umur 25 lah karena nggak sengaja masuk situ. Nah, lu dari umur 8 apa aja yang hilang? 8 tahun, tapi puji Tuhan emang karena gue bawain apa ya di dunia entertain ini bukan sesuatu, maksudnya bukan kayak oh gue pengen sukses, emang karena tiba-tiba aja gitu Tuhan kasih jalan untuk masuk ke dunia. Mungkin lu di umur 8 tahun, gua di umur 25 gitu ya. Iya. Ya mungkin seperti itu kan. Jadi Iya. kayak sebenarnya kita nggak mau amat, Iya, cuma kayak Tiba-tiba kondisinya ada. gitu. Iya. Terus ya jadi pembawaannya nggak beban karena emang bukan tujuannya ke situ. Betul. Tapi karena ada jalannya jadi kita bawaannya enjoy aja. Yang penting happy, terus ya cuman naik turun pasti ada lah. Iya. Roda kan berputar pasti. Dan gue udah merasakan itulah. Cuman kalau yang gue tadi bilang kayak apa aja yang hilang, maksud gue kayak dari gue kan dulu masa kecil gue bisa Oh banyak Bang kalau masalah hilang. Iya kan ke gue kan dulu momen. pernah main ke warnet, Iya, gitu. di Palak di komplek Oh itu pernah, kalau itu pernah. gitu. Ngerasain juga. Ngerasain juga. Ngerasain juga. Terus kayak suka sama cewek tapi ceweknya nggak mandang gue karena gue bukan Iya, siapa-siapa yang gitu-gitu. Ngalamin. Justru awal-awal karir Bastian nih bukan langsung jedak gitu juga. Enggak, emang maksudnya. Dan mungkin ini satu hal yang harus tahu Bang Us. Kayak gue tuh tipe orang yang kayak gue manusia biasa. Gue ya bukan artis. Makanya lu datang hari ini karena lu manusia biasa kan. Yo, kalau artis emang nggak boleh datang sini. Enggak, biasanya suka susah. Susah. Ada tuh yang gitu. Ada. Lu -1 lu ngajak gue. Iya sih. Bisa kan lu Ya, bilang? emang lu jadwal lu lagi kosong bangsat. Oh, kamu mau lihat jadwal saya tunjukin nih sekarang. Cuman emang rezeki kita Tuh, aja. cewek lu aja ketawa tuh. Iya. Itu kan? Enggak. Itu ada yang hilang tau. Itu Gua maksud mau gua. cerita dua. Gua belum cerita. Tentang gua 8 tahun. Itu maksudnya ada yang hilang. Umur 21 tuh harusnya lu lagi senang-senangnya mamerin pacar, cuman udah lewat kemarin ya. Jadi lu belajar untuk Enggak, gue mau cerita dulu. Jadi gue dulu 8 tahun tuh, jadi gue 8 tahun tuh kayak cuek aja, main-main sampai bokap gue yang kayak,
aduh ini bokap gue sih yang paling concern sama gue, sama nyokap juga yang kayak, aduh sayang banget kamu udah mulai bisa masuk ke dalam dunia ini, dunia entertain. Kan bokap juga penyanyi, tapi penyanyi Gereja. nggak penyanyi kafe-kafe biasa Oh, gitu-gitu. iya, iya. Jadi kayak bokap tiba-tiba seneng banget kayak, anak gue bisa Melanjutkan mungkin hal yang dulu pernah dicita-citakan mimpinya sama dia. bokap, iya. Jadi gue sampai kayak main keluar tuh bokap yang aduh nanti kamu hitam apa, sampai segitunya. Tapi gue anaknya yang kayak cuek banget. Iya, iya. Bahkan gue yang sampai pulang sekolah nih bokap biasa udah standby kayak dia ngerokok di ruang tamu kayak nggak ada keluar masuk kamu latihan sana. Latihan apa tuh, nyanyi? Iya latihan nyanyi, pokoknya suruh latihan terus. Gue tuh sampai yang kayak pura-pura latihan karena gue tahu bokap gue biasa tidur siang kan. Nah, Dulu bokap gue freelance Freelance, gitu, jadi ya. kayak kalau ada ya kerja, kalau enggak ya belum gitu. Nyokap gue justru yang kayak kerja dari awal sampai manajer distributor apa dari dulu tuh nyokap yang selalu kerja gitu. Terus kayak gue yang ngintip-ngintip kayak gue tahu nih bokap gue pasti tidur. Sampai gitu gue buat keluar. Iya, iya, Bokap gue tidur diem-diem gue keluar sendiri langsung main bola apa segala macam. Nakal banget gue dulu, parah. ya hal yang maksudnya Yang nggak hilang jadinya karena gue selalu gue tetap Oh iya, iya. Lu main aja, lu nggak ada perubahan dari hidup gue walaupun gue udah masuk idola cilik, jadi kayak tetap main aja. lu nggak kemakan popularitas lah ya. Yes. Iya, Sampai detik ini bahkan. Ya makanya gue berteman sama siapapun. Gue ngelihat lu di beberapa skena kayak di waktu itu kan ada yang rap battle lu yang yang Saikoji segala macam, si Lace kan lu datang juga kan beberapa acara-acara yang menurut gue gue tuh seringnya ngelihat kayak teman-teman gue yang sepantar yang beda bidang datang ke sebuah konser gitu. Iya. Nah ini tuh gue ngelihatnya kayak ini si Bastian nih umur 21, mungkin waktu itu saat itu lebih muda kan, lebih muda daripada itu, tapi gue nggak pernah lihat kayak artis yang sepantar elu gitu melakukan hal yang sama gitu. Maksudnya entah takut dibilang apa, entah takut image-nya ke bawah gimana gitu. Jadi kayak gue lihat yang paling sedikit lebih normal sih elu sih. Kok sedikit normal dong gua? Ya normal. Kok sedikit? Ya karena lu punya popularitas gitu. Maksudnya kan Kirain untuk sedikit gak normal juga. Iya, memang nggak normalnya adalah karena lu di umur 8 tahun sudah populer, itu nggak normal. Makanya gue bilang lu sedikit normal dengan lu melakukan hal-hal yang menurut gue lu nggak tahu besok lu ada manggung, mungkin lu besok ada kerjaan, Tapi lu gua ada tetap datang gitu. Tapi lu tetap nongkrong, tetap lu lakuin gitu. Nah, itu kebiasaan lu nongkrong biasanya dulu nih SMP lah udah mulai tahu tongkrongan lah SMP ya. SMP lu biasanya nongkrong di mana? Paling sama anak-anak sekolah lah. Dan gue dari dulu nongkrong ini beneran dari SD pun gue nongkrong pasti sama Yang lebih tua. yang lebih tua semua. Gue nongkrong sama yang dan mereka juga ya gue bingungnya mereka juga nyambung aja kayak nggak apa-apa bahas ini bahas kayak dulu gue SD mainnya sama yang SMA sampai gue SMP pun main sama yang SMA gitu-gitu. Dan sebalik kayak gue di SMA gue main yang udah pada lulus kuliah bahkan yang udah punya istri punya apa dan mereka mestinya masih welcome aja nyambung aja ke guanya. Ya, Bahkan gue yang kayak dicari yang kayak Bastian mana suruh gue gitu. Itu hal yang nggak bisa dipalsuin, feel nongkrong. Feel Itu nggak bisa nongkrong, dipalsuin. iya. Jadi kayak kalau lu terbiasa nongkrong, lu biasa ngumpul di mana gitu, lu punya squad lu sendiri, grup lu kecil-kecilan ya di tongkrongan itu kan ada beberapa grup tuh pasti itu. Nggak mungkin semuanya akrab dong. Bener. Pasti ada gap-gapan dong. Itu biasa tuh. Itu biasa. Tapi gue enggak sih. Nggak biasanya, maksudnya kalau misalkan ada pun biasanya di tongkrongan ada gap-gapan, misalkan kayak lu lebih akrab sama gue, ntar ada teman lu satu lagi yang lebih akrab sama teman kita yang satu lagi, yang kayak gitu-gitu, pasti ada kan. Nah, itu yang nggak bisa dipalsuin, Bas. Jadi kalau misalkan lu taruh lalu akhirnya ada orang yang lebih tua daripada lu dan akhirnya mau nerima lu, Tapi satu hal bentar. berarti emang aura nongkrong lu ada gitu. Itu yang mau gue tanyain satu hal. Kenapa Bang bisa cocok sama gue? Padahal pada saat kita nongkrong bareng akhirnya di situ kan Abang sama yang seumuran Abang semua bahkan ada juga yang lebih tua tapi Abang welcome, gue bilang sini Bas. Karena lu tolol, Bas. Anjing. Terima kasih Uus. Lu sadar gak sih, Bas, kalau lu lagi di TV play gitu, lu bacot sekenanya gitu. Sedangkan yang lain kayak scripted. Yang lain harus sesuai, ada yang jaga image-nya dia, ada yang ini segala macam. Yang gue lihat lu gitu. Yang gue lihat dari situ ya kan kalau respect itu kan bukan kita beli, tapi kita dapetin kan gitu. Nah, lu dapat respect gue dari situ. Karena hal yang paling kenapa gue pekanya ke arah situ karena susah banget nyari orang asik di entertain ini. Maksudnya kalau asik secara secara tongkrongan doang sih kayaknya kita jadi satu program pun
sepertinya itu cukup deh, Iya. ya kan? Cuman kan karena gue punya pengalaman ketemu temen yang macam-macam, ketemu teman-teman yang beda-beda, terus akhirnya bisa apa ya, bisa ngeh gitu kalau oh si ini tuh begini, oh si ini begini. Jadi gue tuh merhatiin banget gitu. Jadi kayak ketika ada satu orang yang gue anggap wah ini kayak bocah tongkrongan gue nih kayak sini, kayak si ini, biasanya gue coba buat approach gitu, dan lu salah satunya adalah lu gitu. Saat itu. Tapi seneng sih gue gabung kalau nongkrong sama geng-geng abang, Sama Gading. sama Gading. Karena sama banyak semua. ceweknya kan. Enggak, saya ngelihat ke abang-abangnya. Loh, lu tau gue lah. Iya, Emang iya, pernah iya. gue. Iya, Kalau iya. nongkrong pasti gue emang Iya, 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 buat bener, ketemu bener, abang. bener. Jujur Iya, dulu dong. Iya, betul. Jadi kayak Berat. dia Iki itu sebenarnya biasanya yang lebih tengil, biasanya lebih soft. Soft gimana? Nah, biasanya yang pengen kelihatan tengil, yang pengen lihat ini karena gue juga gitu. Wah, panas di sini. Gue kelihatannya tengil, kelihatannya bacot apa segala macam, tapi gue soft. Maksud gue orangnya bukan orang yang keras, gue bukan orang yang Gue harus dapet nih gitu. jahat sama orang gitu. Oh iya Enggak. benar, lo jelas. Soft aja. Justru kita paling care. Setuju nggak? Alhamdulillahnya sih begitu. Kalau pengen kaya sendiri bisa, cuman kayaknya nggak mau kaya sendiri, pengennya kaya Bareng-bareng gitu Iya, ya. yang gitu-gitu. Kayak sekarang kamu mau ikut saya kan? Untuk menjadi miskin. Tunggu. Ngajak Anda. Katanya kaya maunya bareng-bareng. Iya. Kamu mau ikut saya kan? Iya, kalau bisa kan lu yang ikut gua, jangan gua yang ikut lu. Oh jadi lo lebih kaya sekarang? Kayaknya sih iya deh. Oke. Untuk beberapa momen doang. 3 bulan yang lalu. Iya. Mungkin kalau dihitung dari 3 bulan, 4 bulan lalu Iya, mungkin iya setuju, sih. setuju. Iya. Ada ini soalnya kan? Betul. Penyelamat. Penyelamat hidup saya. Penyelamat hidup saya. Berarti kita harus minum. Minum dulu. Kali cheers aja dulu. bisa menyelamatkan hidup saya juga. Tapi beneran loh gua. Corona gila bro, 4 bulan gua gak ada penghasilan samsak bro. Sama sekali. Bahkan kayak, kan gue sempat sinetron juga Nah, tahun lalu kan. bungkus. Yang bungkusnya tuh sebelum corona, itu pada, kan mereka biasanya bayarnya kan per tahap, termin. per term, kayak sebulan tuh berapa episode doang gitu. Nah pada saat corona tuh bener-bener kayak, mereka sampai mohon-mohon kayak, sorry banget. Maksudnya kayak nggak bisa untuk, Iya. tapi mereka maksudnya masih mencoba untuk pay, maksudnya mencoba untuk bayar. Tapi beneran ini gue kayak, wah gue hopeless banget, nggak tahu mau ngapain. Sampai bokap gue yang selalu gue bilang, bokap gue kan paling concern kan kayak ayo dong. Sampai gue tuh bingung mau ngapain, gue mau aktif di medsos juga, ya apa yang gue aktifin, gue di Iya, rumah iya. doang dan hidup gue ya PS, apa gue sampai beli sampai sekarang nggak pernah gue pakai alatnya, beli Elgato lah apa karena gue kan main game nyokapnya kayak emang nggak bisa live game gitu, yang penting ada aktivitas gitu di media sosial. Kan kasihan fansmu nyariin kamu 2 hari bisa nggak upload media sosial, story pun enggak, apa gitu-gitu kan. Gue beli semuanya, Iya, kadang-kadang terus gak kepake, terus jadi mau keluar juga bingung, bayar bensin juga bingung. Mau jual tapi malu. Tapi puji Tuhan dari Agustus ini gue udah gak mulai nyangka ini. bakal separah itu loh, Bas. Oh enggak kan gue tulang punggung bang. Oh iya. Bokap nyokap gue lupa gak kerja, jadi semua duitnya buat tabungan gue yang kepake tuh mereka. Kalau guanya miskin. Saya tuh sampai ngerasain yang namanya saldo cuman 10040 Sumpah, sampai gue nggak tega. Ya kan yang pegang duit nyokap semua, gue nggak ada pegang duit sama sekali sampai detik ini. Iya. Dari gue pertama kali gue bilang gue mau jadi bukan gue bilang mau tulang punggung, gue bilangnya kayak gimana Mau kalau kita tanggung jadi jawab. tim aja. Jadi Enggak, tim, gue bilang iya. jadi tim, mau papa bantu gue untuk karir gue terus naik kan bisa juga. Sampai gue mau minta duit ke nyokap tuh nggak tega, paham nggak sih, karena gue nggak ada pemasukan. Iya. Kayak mak duit gue habis apa, gue nggak tega. Jadi lu dapet duitnya dari mana dong? Dari nyokap terus maksudnya. Oh, Enggak, pas kemarin. Ah, bingung, pas lagi bingung gitu, udah megang duit dari mana? Masih ada pegangan. Ah. Pas udah tipis itu, bingung, putar kepala. Sampai akhirnya ya minta, memberanikan diri. Dengan gaya goyang-goyang kayak lagi makan bareng kan, makan malam nih. Mama, jadi sebenarnya gak enak sih mak. Ya udah sih ngomong aja, nah kenapa?
Masa tega sih Mas, saldo gue 10.000, gue bilang gitu. Nyokap yang cuma, astaga, ini corona, kamu diam di rumah, duitmu kemana? Oh, gara-gara beli-beli belanja-belanja itu Iya. online ya? Kan 24 jam. Baik. Udah gue promoin. Iya. Coba cek. Ya, cuman yang lu beli bukan ini kan waktu itu. Vibe dong. Padahal gue baru tahu, pas kebukanya aja gue baru tahu. Kan nyokap lu bilang, kasihan tuh fans-fansmu yang nyariin, Iya, betul. aktif di medsos apa segala macem. Tapi gue malah kayaknya lebih paham lu dibanding nyokap lu. Karena umur 21 tuh kadang-kadang kita menyamakan, gini, lu mau berkaca sama siapa? Untuk menjalani karir di umur 21 dan sebelum itu kayak lu udah dari umur 8 tahun sampai umur 21 sekarang ini, lu ada di entertain gitu. Lu nggak bisa berkaca sama siapa-siapa, tapi gue bisa nge-reflect itu ke teman-teman gue waktu gue umur 21. Umur 21 itu saat-saatnya lu untuk mencoba sesuatu hal, lu ngedota, main Dota, kayak seminggu full cuma makan mie goreng sama Coca-Cola. Yang kayak gitu, maksudnya kayak ketika lu cuma kehilangan waktu 2 hari cuma sekedar untuk main game, menurut gue itu hak Tapi lu, game Mas. juga sih, game juga yang bikin gue habis duit sih waktu corona. Ya nggak masalah, maksud gue saat dulu gue pun nggak punya uang umur 21, gue tuh nyari cara gimana caranya gue tetap bisa main game, tapi nggak keluar duit. Maksudnya keluar duitnya sedikit gitu. ya, Kayak misalkan gue main di tempat temen gue, Paham. gantian, ya kan? Ngerti, maksud gue kayak... Tapi kadang gue mikir gitu, kalau gue di kamar kadang kayak, apalagi pas corona gini ya, kayak kadang, emang gue gak salah ya begini ya. Sampai gue kadang mikir gitu, tapi motivasi gue emang dari awal mama bapak gue sih. Jadi kayak gue tetap senang, tetap bangga gue bisa, maksudnya hidupin mereka, bukan hidupin ya dalam artian membantu mereka, terus bisa kasih hadiah, beli ini, beli itu, maksudnya Karena dulu dari dulu. Karena dulu waktu gue umur 21 itu gue tuh mindset gue gini. Kalau gue lagi nggak bisa ngasih ke nyokap, karena umur 21 tuh gue masih kuliah, terus gue udah ada kerjaan lumayan lah jadi pemain tarkam basket sama pemain Jago ya main Porda. basketnya ya? Lumayan lah dulu. Nggak ada mau cari coaching, gue mau cari private coach. Nyari coaching mah di pet shop, goblok. Itu kucing, bukan kucing bapak. Sama di Kalibata tuh ada banyak kucing. Aduh. Ya tapi di umur 21 tuh gue lagi di masa-masa kayak gue belum bisa jadi tulang punggung keluarga. Gue anak pertama dari 3 bersaudara. Gue belum bisa ngasih apa-apa. Ngasih pun kalau misalnya gue dapat nge-MC misalkan sebulan itu lebih dari 3 kali lah. Gue bisa ngasih ke adik-adik gue atau nggak ke nyokap gue. Tapi hal yang paling mudah untuk dilakukan adalah kalau lu nggak bisa bantu orang tua lu, seenggaknya nggak ngerepotin. Ya, Gue nggak minta transfer, gue nggak minta apa. Kalau gue sih lebih ke kenapa gue agak ribet dan agak aduh gimana ya gue cari apa sampai takut mintanya. Kalau buat diri gue sendiri sebenarnya cukup sampai detik ini juga masih ada. Cuma karena di rumah gue kan sepupu gue banyak ikut sama gue di dalam rumah. Beneran sepupu gue kayak ini Alpin apa semua di rumah. Jadi gue kadang maksudnya melihat mereka cuma di rumah main handphone apa. Yaudah yuk main PS yuk apa atau yaudah beli dah lu pada mau kita nongkrong dah di balkon dah gitu. Beli beginian buat nongkrong Buat di mereka, balkon. buat mereka beli Iyalah. vibe buat mereka. Kalau gue kan Enggak. ini baru pertama ini aku baru pertama cobain vibe dan alkohol. Bang Us yang bilang, kamu kalau mau jadi laki-laki keren harus minum alkohol. Terus aku yang kayak, oh yaudah bang, siap aku belajar. Bagus. Bagus lo emang lo ya. Jadi yang pertama kan, Ini skill gini tuh nggak mungkin muncul kalau lo nggak sering nongkrong sih. Iya. bokap gua itu peminum, tapi sampai bokap gua aja nggak pernah ngajarin. Kayak Us yang kayak selalu, belum 21 ya Bas? Belum nanti. Gue mah nggak peduli bahas sama omongan netizen nanti gimana. Enggak lah. Emak lu nanti ketika lu ntar syuting sama gue, Mas, gak usah syuting sama dia. Tergitu, goblok. Enggak. Nyokap gua tahu. Maksudnya Bang Us yang ngajarin. Tetap. Goblok nih si Bastian ya, anjing emang. Saya hai dulu mama gua. Halo Iya, Mama. halo mama siapa namanya? Mama Mona. Mama Mona, halo Mama Mona. Aku diajarin. Santai, Mama. Ini saya sedang ngobrol sama Bastian. Jadi alkohol kan memang tugasnya dia kan menyembuhkan luka. Iya, Iya betul. kan, Mama Mona. Jadi jangan suuzon sama saya gitu. Karena apa yang Bastian lakukan sebagai tulang punggung keluarga, saya pun lakukan. Dan setiap tulang punggung keluarga harus punya pelarian dikit-dikit lah. Supaya tidak stres.
terima kasih. Valentino Rossi nih gue jadinya. Bukan itu sih. Kalau gue sih Enggak, gue nggak stres gila lu. kalau misalkan gue sih bilangnya bukan stres, tapi kayak biar waras aja. Biar waras ya bener. Iya. Karena tanggung jawab itu paling gak enak loh sebenarnya. Ya gue pun kaget, maksudnya gue kira Nggak enaknya bukan dalam artian tuh nggak enaknya mengecewakan merekanya, paham gak sih? Oh, iya. Itu tanggung jawab yang paling berat sebenarnya. Kalau untuk tidak mengecewakan iya mereka untuk ya. tidak Iya, mengecewakan itu maksudku. Makanya gue yang selalu, aduh gue harus bisa. Tapi gue juga Ini jalinan kasih juga kan? enggak ada bukan acara TV tiba-tiba nyokap lu di belakang gitu. Iya. Jadi nyokap lu dari jam 6 malam udah tidur. Udah Standby di kamar mbak gua di belakang. Kan nunggu keluar. Mas Uus, saya udah sekarang. Enggak, ntar tampil gitu. Masih kamar pembantu juga sih nyokap gue. Ya habis di belakang sini kamar pembantu, Bro. Mak, lihat mak. Aduh. Tuh kan anjing emang. Mak, lihat. Nah, gua lagi Mak, yang di. masa bercandainnya ma ini orang tua nggak seru ledekannya orang tua Iya, Mona. nggak tahu lagi gue nama bokap nyokap. Firman. Firman lu. Gitu dong, kan seru. Iya, jadi Tapi untung nyokap gue santai loh. iya, maksudnya gua tuh nggak nyangka lu punya beban segitunya, maksudnya dengan semua hal yang kita lihat soal Bastian gitu, dengan style lu yang golf weng banget, yang Golf iya, yang maksud gua secara style lu kayaknya nggak sama gitu dengan maksudnya dengan rekan seprofesi lu yang seumuran sama lu gitu. Lu Oh tidak mereka juga rusak sebenarnya. Iya, cuman kan gini, Tipis Bas. aja tapi. Gini, Bas. Bastian, lu. Walaupun mereka menyembunyikan itu. Oh enggak, saya nggak hargai sebut. mereka. Saya nggak sebut. Kan jadi palsu kan juga butuh Enggak. tenaga lebih. Maksudnya rusak itu kan bukan dalam artian ganti topik aja. Ganti. Enggak, maksudnya gua dengan gaya lu yang tengil segala macam, gua tuh nggak nyangka kalau lu punya tanggung jawab segede itu sih. Itu sih intinya. Gua sih amazed karena kadang-kadang orang suka menyalahartikan ketika ada orang-orang kayak lu, kayak gua gitu yang disangka orang apa ya, entah karena gua tatoan terus gua minum gua disangka orang jahat Itu gitu segala macam. nggak bisa kayak gitu. Nah, gue pun hari ini membuktikan lagi gitu kalau ini lu generasi yang lebih muda dibanding gue gitu, dan lu punya hal yang berbeda yang lu hadapin setiap hari dibanding gue waktu gue umur 21 gitu. Tapi ada hal yang relate yang ternyata kita hadepin gitu soal tanggung jawab gitu. Orang mau bilang kayak mau ngomentarin hidup gue apa segala macam, gue nggak pernah masalah. Karena kenapa? Karena orang-orang terdekat gue pun tidak pernah mempermasalahkan itu gitu, Bas. Tapi gue seneng sih ada orang-orang terdekat yang selalu maksudnya welcome sama gue apa segala macam. Karena beberapa tahun lalu ya mulainya itu baru-baru di situ gue kadang merasakan dari netizen maksudnya dari netizen yang selalu Ngatur. bukan yang ngefans sama gue, maksudnya justru yang lebih ke nge-hate. Tapi padahal sebenarnya gue tahu mereka ya fans yang tertunda aja, paham gak sih maksud gue? Kadang gue tuh gak tega sama maksudnya kadang kepikiran stres apa segala macam tuh bukan karena diri gue, karena gue tuh orang paling santai. Lu mau ngomong apa terserah, karena gue yang jalanin dan gue tahu orang-orang sekeliling gue yang tahu gue. Karena dulu 3 tahun yang lalu lah ada beberapa barulah di situ gue bener-bener dapat hina yang bener-bener kacau banget. Udah intinya pokoknya kejadian itulah. Jadi banyak netizen yang kayak menghina gue apa segala macam. Gue tuh orang paling santai banget, gak peduli dan lain-lain. Cuman kadang gue tuh mikir kayak tentang bokap nyokap gue. Karena kan kalau gue tuh kenapa nggak pernah sakit hati orang mau ngomong apa, karena gue tahu gue yang jalanin. Betul. Dan banyak orang sekeliling gue juga yang paham maksud gue. Nah kadang tuh gue mikir kayak orang tua gue baca pasti bapak mama gitu kayak lihat anjing anaknya dikata-katain A B C D F G. Di situ doang kadang gue sampai kayak aduh salah gue jadi artis gitu-gitulah. Tapi karena ada Bang Uus dan lain-lain, gue jadi merasa lebih tenang, dan karena Uus lebih pernah parah, jadi iya, karena kehadiran karena kadang-kadang gini, orang tuh ngerasa kalau musibah itu adalah musibah. Kalau menurut gua, musibah itu adalah blessing in disguise kalau menurut gua. Karena dia peduli. Karena Iya kan? kayak musibah-musibah yang mungkin kalau dulu gua nggak diboykot dan gua nggak punya masalah dan segala macamnya, mungkin gua nggak bikin YouTube kayak gini. Dan nggak tahu kenapa dengan masalah-masalah yang udah gua adepin ini yang akhirnya ngebawa gua sampai sini, sampai hari ini, itu ngebuat orang believe kalau oh ternyata kalau kita punya masalah tuh kalau kita jalanin aja, terus kita stay true sama diri kita sendiri, stay true to yourself gitu, ternyata lewat kok gitu. Jadi kayak mungkin
buat kayak lu apalagi gitu yang ngerasa kalau "Ini nyokap gue baca, bokap gue baca gitu. Mungkin kalau gue mikirin semua hal itu dan gue nggak bilang ke diri gue kalau hidup lu, hidup mereka. They have their own youth. Yeah. Mereka punya masa muda mereka sendiri. Mereka punya proses hidup mereka sendiri. Lu sedang menjalani proses hidup lu, masa muda lu sendiri. Jadi kayak gua milih bini gua, kalau misalkan gua tanya ke orang tua gua, kayaknya nggak bakal peduli mereka dan juga nggak bakal bisa terima ke Kartika. Cuman karena gua berjuang buat hidup gua. Iya betul. Akhirnya. Tapi lu gentleman banget sih bang. Iya, maksud gua kayak itu dia maksudnya kayak gua kalau misalkan gua mungkin nggak menikahi dia dan gua tidak bertemu sama dia, mungkin gua masih ngalor ngidul gitu. Gak jelas gitu. Gak jelas. Maksud gue kayak yaudah industri maunya apa gue ikutin gitu biar mereka puas sih. Mungkin gue seperti itu tapi karena Kartika itu pembuka jalan gue untuk membuka siapa diri gue sebenarnya gitu. Kartika gitu. Jadi kayak bini gue sekarang. Jadi kayak sekarang ternyata yang selama ini nyokap gue selalu nangis karena gue nikahin dia, karena dia tatoan apa segala macamnya. Sekarang malah akrab banget gitu. Yang disangka proses sih jatuhnya. Betul. Tapi kan makanya harus trust the process. Betul. Itu maksud gue, dan lu berada di posisi di umur 21 tahun yang menurut gua itu proses hidup yang paling besar ada di situ. Umur 21 sampai 30, 21 sampai 25 lah. Saat lu mencari-cari sesuatu hal yang menurut lu tuh fit in buat lu gitu. Nggak cuma secara sosial tapi juga secara diri lu. Dan ketika lu bilang kalau lu orang yang paling santai, gue orang paling santai juga, Bas. Tapi kadang-kadang hal itu gue harus terima, itu mengganggu. Iya, jelas. Itu mengganggu. Mengganggu iya. Cuman kalau misalnya gue sakit hati, enggak. Ngeganggu iya. Dan gue nggak pernah kayak buka gitu, mukanya kayak gimana? Gue selalu. Gila ya kan? Tidak pernah. Makan enak. Cuman gitu. Ya itu dia maksud gue. Gini, kayak misalkan gini. Gue tuh selalu membalikkan gini. Oke, lu komentar negatif ke gue. Yes. Lu ngata-ngatain gue, istri gue, anak gue, orang tua gue gitu. Mungkin. Tapi gue tahu tuh. Itu parah sih, bro. Gue lihat. Iya, kalau follow gue kita udah temenan udah lama makanya lu baru gue nunggu lu umur 21 sih biar bisa minum ini. Iya. Jadi kayak makanya tuh, aku tuh nggak pernah minum. Memang yang ngajarin kontol. Jadi kayak lu mau ngatain anak bini gue apa segala macem, gue sebenarnya sih sangat-sangat tidak apa-apa karena salah satu antibiotik gue, namanya antibiotik gue bilang. Kan sakit hati kan namanya penyakit. Yeah. Penyakit itu bisa dilawan dengan antibiotik, ya kan? Antibiotik gue adalah gini. Gue bisa ngomong apapun yang gue mau. Gue pengen bahas apapun yang gue mau. Dan gue mau minum apapun yang gue mau. Karena itu membuat gue waras. Dan menurut gue, hal yang mereka lakukan itu membuat mereka waras, Bas. Jadi kayak sama-sama aja gak sih? Tapi lu kuat banget sih, bro. Gue lihat lu... Enggak, karena itu parah banget. Gue ikutin soalnya. Bukan ikutin, gak sengaja maksudnya. Enggak, gue tuh loser dari umur 0 sampai umur 25, Bas. Gue tuh loser. Jadi sekarang udah nggak loser. Sekarang udah 30. Tapi proses itu 30 kan? 30. Apa 31? 30. Tahun ini baru 30. Tua. Desember. Tua. Ada game mainan tuh yang tembak-tembakan anak kecil tuh. Tua. Aduh, ada lagi. Ada mainan Cio yang gitu tahu gue. Bangsa. Aduh. Tua. Jadi gue mikirnya gini, kalau gue sekarang gue marah sama orang-orang kayak gitu, berarti gue mempergunakan power yang gue punya dong. Bener nggak? Ya. Sedangkan percayalah, Erick Thohir nggak bakal komen itu. Itu dia yang maksudnya. Bob Sadino nggak bakal komentar-komentar kayak gitu. Karena ya hidup mereka bagus. Iya, maksud gua yang komentar kan tidak bagus. Nggak, tapi itu kalau gua motivasi gua nggak, Bang. Kalau motivasi gua tuh gini, orang negatif, cerminan hidupnya negatif, udah itu aja. Tapi kita kan juga negatif. Paham nggak maksudnya? Abang aja, saya jangan diajak aja. Enggak, karena kayak lu pacaran gitu, kayak banyak yang mungkin nggak suka dengan gaya pacaran lu, dengan apa segala macam, ada yang nge-hate soal itu gitu. Terus gaya pacaran aku kenapa? Aku baik-baik aja. Baik-baik aja. Ya kalau misalkan hubungannya kurang baik kan mana mau diajak ke Bali kan. Yuk. Terus nih bener dong.
Biasa Iya orang dong. gatal di rambut nih, gatal di alis gua. Iya. Tapi di sisi lain gini, ada orang yang emang nggak suka sama satu public figurnya, nggak suka sama karakternya. terus Jealous jadi- gitu ya dia. Enggak, jadi semua hal yang dia lakukan Salah. jadi salah. Di sisi lain ada satu public figure yang baik, terus kayak mereka melakukan perjodohan yang diiyakan oleh para netizen. Mereka mau pakai baju seksi, foto bareng, mau foto agak-agak priwet, mau apa segala macam. Netizen Setuju. support, iya, iya kan? Bener, Menurut gue itu bener. standarnya di mana gitu. Iya, semoga disetujuin yang ini. Kalau gue sih setuju sih. Thank you, Bang. Gue setuju sama yang ini, cuma umur lu masih 21. Cheers. It's a long way to go, bro. Ya iyalah, jelas lah, Bro. Apa sih maksudnya, gua nggak ngerti. Kadang-kadang tuh ya gue kalau ketemu, ini gue mau cerita sama lu ya, Bas ya. Ya. Kadang-kadang kalau lu nemuin seseorang yang menurut lu anjing nih, bodinya gue banget, mukanya gue banget, karakternya gue banget, tapi umur lu tuh masih underage gitu. Maksud tuh kayak nggak mungkin kayak Oh gue iya, jelas lah, sewajarnya. nikah umur 21 segala macem. Gue tuh pernah ngomong sama mantan gue yang secocok itu dulu waktu gue kuliah. Gue ngomong gini, lu tau nggak yang gue seselin dari hubungan kita apa? Apa? Kenapa kita ketemunya sekarang? Kenapa? Mungkin kalau gue dalam kondisi gue udah punya pekerjaan, gue bakal nikahin lu soalnya. Gue bilang gitu. Ini agak geser sini nggak apa-apa kan? Tapi itu maksud gue kayak kadang-kadang untuk beberapa. Tapi bener. Kadang kalau misalnya dalam hubungan tuh kan lagi ini banget kan? Betul. Jadi kayak gue ngejalanin sama dia udah kayak aduh anjing nih kayaknya gue pengen nikah sama dia. Cuman di sisi lain kayak gue belum tahu cita-cita gue mau kemana, kerjaan gue bakal kemana, tanggung jawab gue nanti gimana segala macam masih bertanya-tanya. Tapi lu sebut juga kan? Apa? Iya lu sebut juga kan maksudnya? Lu ngomongin juga. Iya lu Iya, akhirnya gue omongin karena gue bilang kayak ini harus kita amini karena kenapa? Karena kadang-kadang kita ketemu sama taruhlah gitu pasangan yang secara karakter kurang, tapi body dimasuk di mata kita. Kadang-kadang ada yang pasangan yang cocok banget ngobrol, cocok banget bodinya, tapi dia matre atau dia pengen harta lu doang, dia masih penasaran sama cowok-cowok lain. Kadang-kadang kita ketemu-temu gitu kan. Nah ini gue udah nemuin kayak bodinya udah oke, udah karakter udah oke, ngobrol udah oke gitu. Terus kayak mantan yang mana tuh? waktu gue kuliah, gue akhirnya nemuin kalau pas akhirnya gue putus sama dia ya mungkin lah coba kita sama-sama muter. Jadi kayak Cari dulu gitu. gue tuh milih lu karena gue sudah punya perbandingan banyak. Tapi buat lu, dia lebih muda daripada gue. Tapi buat lu, gue belum yakin nih lu milih gue karena lu belum muter. Oh shit. Iya, lu muter dulu aja. Gue udah muter belum tipenya? Lu udah banget sih, Bas. Tuh kan? Nggak cuman masalahnya kan Harus masuk dong pelan-pelan biar lebih yakin. umur 21 tuh kalau Ya enggak lah, ya Ini kan masih gini, jauh gini. dong. Menurut Ada gua- orang yang pacaran sampai 8 tahun, 9 tahun baru nikahan ada. Iya, cuman abis itu nikahnya sebentar. Atau enggak nikahnya cuma pencitraan karena nggak enak mau mutusin karena udah 8 tahun pacaran. Itu jahat sih, itu jahat. Itu banyak terjadi, Bas. Itu Jangan banyak, sedih. Itu serius. banyak terjadi. Iya. Itulah enaknya punya hidup. Itulah enaknya punya hidup normal sampai umur 25. Jadi banyak cerita seperti itu. Jadi kayak tapi gue ngomong gini nih, Bas. Lu tuh pacaran sebenarnya menurut gue ya, sehat itu 3 tahun. Karena gue yakin selama 3 tahun itu sudah melakukan banyak hal bareng sama dia, banyak memori sama dia, banyak tempat yang lu datengin sama dia. Yang berikutnya nanti kalau lu dapet yang baru lagi nanti baru. semua tempat itu punya rekaman soal seseorang gitu. Pasti punya rekaman soal seseorang. Kayak keinget gitu. Iya kayak, aduh gue pernah kesini sama dia nih. Itu di bawah alam bawah sadar. Oh itu wajar lah, karena Wajar. kan pernah dialamin sama. Betul. Kayak walaupun nggak pacaran pun, gue pernah kesini nih. Iya. Paham kan? Ya ngerti. Cuman itu muncul. Iya muncul. Karena pernah sama seseorang gitu. Memories, Nah, setelah 3 tahun itu menurut gue tuh batas maksimal 5 tahun deh untuk pacaran. Karena gue yakin lah dalam 5 tahun itu udah banyak hal dilakukan. betul. Dan menurut gue tahap selanjutnya untuk melakukan itu adalah menikah. Supaya hal-hal yang belum dilakukan. Betul kan? Kadang-kadang di waktu 5 tahun itu semua sudah sempat dilakukan. Kalau gue enggak. Cuman suami istri itu beda. Kadang-kadang orang mikirnya gini, nikah sama pacaran tuh beda. Sama. Tinggal nerusin aja. Salah. Legacy dong. Katanya kan bilang begini, lu kan tahu janji
di depan ketika lu ijab kabul lah bahasa di gua kan. Lu ijab kabul, ini tuh memulai lembaran baru. Itu yang kadang-kadang orang lupa. Nikah itu bukan ngelanjutin pacaran. Betul lah. Ini tuh lembaran baru. Lembaran baru dan saling trust, kayak lu bakal bikin gue sukses ke depannya mungkin, atau Nah, yang kadang-kadang banyak yang terjadi, ada pengusaha yang sudah punya cewek di mana-mana tapi istrinya di-keep. Istrinya nggak diceraiin karena istrinya pembawa keberuntungan. Ya. Ada yang Gimana, ajarin dong nafas lu. Nggak, yang kayak ketawa-ketawa lu tuh gimana, Bang? Kan itu karakter lu banget tuh, yang kayak gitu. lanjut. Ada yang Ada Gua dihina mulu dari tadi. ada yang ninggalin istrinya, terus akhirnya dia sukses gitu. Ya makanya dia nggak mau ditinggalin gitu kan. Iya, ada juga yang Ada maksudnya juga yang ninggalin sukses baru istrinya, ninggalin, sukses, terus jatuh balik ke balik lagi istrinya. ke istrinya. Jadi kayak banyak hal-hal kayak gitu terjadi gitu, dan kadang-kadang Baru nih, pelajaran baru nih. istri itu tidak dianggap sebagai, kalau gue sih bilangnya istri itu bukan jimat. Ada yang bilang kalau istri itu jimat. Katanya istri itu adalah Jilmek. Aduh. Banyak dari lu dan gue yang menurut gue kira bakalan beda banget karena lu kan memulai karir dari umur 8 Ya. tahun kan. Sedangkan gue dari umur 25 gitu. Terus kayak gue kira bakal banyak hal yang beda gitu. Ternyata gue bersyukurnya adalah akhirnya gue bisa sharing sesuatu hal yang mungkin dulu gue nggak berguna gitu. Ya kayak cerita-cerita gue gini, cerita masa lalu gue anggap dulu kayaknya nggak berguna deh. Gue kapan gue punya space buat ceritain ini semua, sedangkan durasi TV satu segmennya cuma 15. That's why you make this. Iya gitu, makanya gue tuh tidak pernah mengurangi, kayak kalau misalkan diupload sejam, itu optimalnya sejam gitu, karena gue pengen orang tuh denger semua ceritanya gitu, full story. Full story, ya. Iya gitu. Ya, itu yang susah didapatin di TV kan, Dan itu juga yang gue susah dapetin dari teman gue sendiri di industri. di industri. Full story-nya mereka gue kadang-kadang nggak dapet. Kalau gue kan cerita padanya sama kamu, sayang. Aduh. Iya, konak lagi gue. Berempat nih. Ya. Lu berempat dulu, Cowboy. Ya. Gue udah pernah ketemu sama Iqbal. Gue pernah ketemu sama lu, sama Kiki, Aldi. sama Aldi, ya kan? Aldi, Cowboy Juniornya udah gue hapus. Dia mantan Erika Carlina. Oke, Cowboy Junior dia karirnya mau sebagus apa gue udah hapus. Karena jadi mantan Erika Carlina udah di atas itu menurut gue. Emang bisa gitu ya? Iya, kalau gue di mata gue, point of view gue. Boleh, orang bebas kan. Iya. Gue ketemu kalian berempat di inbox. Terus akhirnya gue ketemu sama Kiki. Aldi tuh secara personal gue nggak pernah kenal langsung. Ya. Oke, gue cuma taunya dia mantan Erika Carlina. Cowboy Junior, emang Aldi di Cowboy Junior ya? Gue bakal nanya gitu. Karena yang intinya adalah Aldi mantannya Erika Carlina, iya. Terus Kiki waktu itu dia nyoba stand up. Lucu. Si anjing itu kalau off air lucu banget, apalagi kalau lagi bahas Cowboy Junior. Wah, disikat habis tuh pasti sama dia. Pasti itu lucu banget. Terus gue ketemu sama Iqbal. Ternyata memang dia punya banyak hal yang dia ingin ceritakan, tapi dia Agak lagi stengki gitu. dia lagi sayang sama karirnya. Oh, sayang sama karirnya. Jadi Dia dia nggak terlalu lagi banyak tanggung jawab, dan gue sangat-sangat menghormati itu, ya sudah gitu. Gue juga tidak pernah bilang dia Emang maksudnya kayak gimana tuh bikin Apa? karir dia nggak bagus? Apa yang mau diceritakan kok sampai kayak merasa karirnya? Ya kan saya ketemu sama si Iqbal waktu di tempat Di tempat yuk. Oh, masih cheers apa cerita? ini di tempat gini. Tapi dia nggak megang gelas kan? Enggak, langsung nyekek botol lah. Tapi untung nggak pidana tuh ya. Iya. Padahal nyekek kan? Betul. Susah darah Batak ya. Mau entertain mau apa tetap ada jiwa pengacara. Tetap tahu. Iya, maksudnya akhirnya gue tahu kalau oh ya udah Iqbal batasnya di sini gitu. Akhirnya gue ketemu sama lu, kayak gue ngerasa kalau 4 Cowboy Junior yang pernah ada ini adalah anak-anak kecil yang akhirnya sekarang tumbuh dengan tanggung jawab mereka masing-masing, dengan image yang mereka pilih masing-masing gitu. Jadinya kayak emang nggak bisa lu apa ya, kayak
membentuk seseorang karena lu satu grup semua harus sama gitu. Susah lah. Nggak bakal bisa sih. Tapi untungnya enggak loh, Kobe Junior santai loh. Nggak terlalu dipaksakan untuk sama gitu berempat. Nah iya, maksudnya Kayak ngurus terus kan. yang kena. Iya. Katanya paling susah diatur. Padahal kan ya itu saya, gimana dong? Iya. Dan akhirnya pun ketika gue dapat cerita gitu, Bastian mah susah diatur. Terus gue ngeliat diri gue, iya gue juga susah diatur sih. Terus ketika gue Loh, tapi kan kalau bahasa susah diatur tuh berarti udah part of the rules, paham gak sih maksud gue? Padahal kita masih with the rules, paham gak sih maksud ya gue? itu, maksudnya susah diatur itu adalah sebenarnya bukan rules, tapi stigma. Ya. Jadi kayak stigma ketika lo bekerja harusnya seperti ini. Artis tuh stigmanya ketika bekerja seperti ini gitu ya kan. Bukan rules. Itu rules yang mereka tulis sendiri. Ya. Jadi ketika lo punya karakter yang sebenarnya secara rules lo nggak apa-apa, tapi secara stigmatis kok lo ngelanggar ya? Iya. Bener. Iya kan? Iya kan? Kayak lu bicara sana sini segala macam menurut Pandangan mereka mereka kayak aduh, itu terlalu over nih, jangan terlalu akrab dong, jangan terlalu ini, jangan stole the show dong, jangan, lu harus tahu memposisikan diri lu apa ketika lu jadi. Padahal sebenarnya nggak salah di pandangan orang. Enggak. Kampret. Aduh. Kontol dong, jangan kampret. Belum berani ntar ya, Belum, agak iya. 25 dikit lah. Iya. Kontol. Iya, kamu selamat sudah memasuki umur 25. Gue seneng ngeliat hidup para artis cilik ini living life to the fullest. Itu maksud gue para fans, para orang yang suka sama Cowboy Junior cuma bisa nuntut. Cuma bisa pengen lu harus gini, lu harus gitu, harus. Tapi selain gue siapa yang paling akrab sama abang? Sebenarnya Iqbal tuh nyambung. Berempat sama lu. Iqbal nyambung juga, Kiki juga nyambung juga. Tiga-tiganya ini nyambung sama gue, termasuk sama lu. Padahal dengan pekerjaan yang berbeda, dengan image yang berbeda dan tanggung jawab yang berbeda gitu. Tapi tiga-tiganya ini masuk di gue. Karena kenapa? Tongkrongan ya, nyambung sama siapapun. Iya, karena nggak tau karena guanya emang doyan nongkrong dan gue suka ngobrol sama orang. Tapi biasanya sih gitu. Iya, cuman ada juga kan yang gue malas nongkrong gitu. Nah, lu bertiga ini bukan dalam kategori itu loh. Padahal maksudnya secara karakter lu bertiga beda banget. Semuanya? Beda banget. Iya sih. Cuman sama-sama keras kepala soal dirinya sendiri, itu. Saya enggak headstone anjay. Kepala batu. Gue ngomong anjay lagi, gue dituntut nanti. Aduh, mending ngomong anjing sekalian. Atau Anjayani. Yuk. Anjing. Lebih enak kan dengarnya? Enak banget. Orang tuh kalau negatif akan negatif terus emang. Padahal kan sesuatu hal kayak contoh gue ngomong anjing. Anjing tuh bukan penghinaan terus, tapi sesuatu hal yang exciting pun bisa bilang. Iya. Buktinya Mang Soleh bisa diterima. Mang Oleh ya? Nih. Dia bilang rasanya anjing banget. Paham gak sih maksud gue? Lu gak nyambung sama gue dah. Ini tadi gue mau kasih tau sama lu. Jadi, lu tuh harus believe sama semesta. Setuju. Jangan pernah lu ngomongin soal moral, ya. Iya. Jangan pernah lu ngomongin soal moral. Kalau lu aja belum bermolar. Bermolar kan jadi bermoral. Kalau lu belum hidup jauh. Moral. Kalau lu belum hidup jauh jangan usah ngomongin moral deh. Kayak misalkan gini deh. Masuk kan tapi akrab juga kan? Enggak. Itu kemarin diem-diem nggak ada kamera. Soal minuman gue nggak apa-apa lu fitnah. Kalau ini nggak bisa anjing. Nggak mau gue kenal sama dia. Gue nggak mau gue kenal sama dia ini, bro. Geng, ini beneran geng. Nggak pernah mau. Nah ini sumpah ini beneran geng. Tapi dia perjanjian nggak boleh ada kamera apa segala macam buat sharing doang sama Us. Gue tahu di rumah lu di sini. Siapa? Dia bawa pecel pura-pura. Dia mah katanya gue mah apa adanya tapi nggak pernah. Tapi depan kamera pasti begitu. Nggak pernah anjing. Nggak pernah lu dapet dari siapa lu? Nggak pernah lu. Anjing lu Bas lu. Lu nggak boleh kenal sama gua, nggak boleh follow gua. Dia ngelarang-larang ngomong anjay nih. Ya. Set. Tiba-tiba muncullah si Mang Ada Londok ini yang mempromosikan Odading Mang Oleh. Ngomong anjing jadi duta kuliner. Makanya. Gue bilang juga apa? Kalem aja. Kalem aja bener biar Kalem semesta aja. yang menseleksi. Akhirnya dia mati kutu bikinlah lagu Anjayani. Bener. Karena dia menyerah. Gak masuk kemana-mana. Kalau lu mukul orang,
itu lu ngebalasnya masih dalam tahap manusia ke manusia. Iya. Tapi kalau lu membiarkan semesta yang nampol, Nggak bisa apa-apa. mati. 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 Gue setuju. Kalem aja bos, kalem Kalem aja. aja. Gak usah larang-larang orang ngomong anjing, anjay, kontol gitu, nggak apa-apa. Gue pengen Karena tahu. bahasa itu kan dari dulu. Kenapa pengen harus lo yang tahu. sosok menjadi Nggak. jadi pemberontak dari sebuah bahasa? Gue pengen tahu aja gitu. Enggak, ya. dia kan ceritanya mau jadi pahlawan, mau jadi pemberontak. Betul. Apa yang lu berontak? Orang dari dulu semua pakai. Makanya kita harusnya ya lepas ke Gua nggak sebut kampung. nama nih. Kan banyak abang-abang nongkrong tuh. Pasti ngomong gitu terus. Weh ya. anjing lu gitu. Mungkin dia akan teriak panas. Apakah dia berani menuntut abang-abang itu? Kayaknya sih tidak. Karena dia sudah hilang Sebelum di hutan. betul, dia akan hilang sebelum keluar kampung itu. Betul. Gila, gila. Dia coba ngomong kayak gitu. Abang, Enggak, atau abang. enggak, bawa ke tengah-tengah stadion pas lagi pertandingan bola. Supporter kan, Anjing wasit. wah anjing, goblok gitu. Waduh, bingung. Aku harus bagaimana? Aku ingin menuntut dia tapi Terlalu dia banyak. dia- Nanti laporannya jadi banyak banget. Pusing. Aduh, tolong. Bang, kan abang lebih dewasa dari gua. Kalau gua kan di umur segini masih kurang pengalaman lah. Menurut lu, Bang, langkah dia melakukan itu tuh apa sih sebenarnya? pet promote. Iya paham. Kalau bahas tentang untuk viralnya gue paham. Maksud gue gini, kalau banyak lah orang yang kayak bikin sesuatu hal untuk viral tuh banyak. Kenapa dia membuat diri dia untuk viral tuh pakai itu gitu? Dia kan sempat dibahasnya gitu kan. Katanya kata-kata anjay itu mau gimana pun lu ngomong, tetap aja itu plesetan dari anjing, bener nggak? Ya mau anjayani kan berarti plesetan anjing juga dong. Mungkin dia sekarang perutnya lagi kenyang banget makan omongan sendiri. Tapi anak-anak juga sih yang bikin dia viral. Harusnya diemin aja. Tapi nggak apa-apa. Nggak bisa. Gue tuh pas ngeliat, aduh ngapain sih dilayanin orang-orang kayak gini. Aduh cari panggung kok. Tapi nggak apa-apa. Gue kadang kesel juga. Bastian, Iya abangku. lu nggak ada kerjaan selama 4 bulan waktu lagi pandemi. Tabungan saya banyak kok. Iya, tapi udah mulai tipis kan. Sedikit. Sedikit. Lu nggak nyampe harus bikin begitu, Bas. Ya iyalah. Ya itu yang gua respect. Ya iyalah. Banyak cara lain, bro. Banyak Ya cara lain. Ngapain lu ngomongin hal yang sifatnya sudah kultural? Itu tuh itu padahal gue 2007 udah ngomongin, 2008 udah kayak gue main bola terus kayak sosok apa dulu zamannya kan viral tuh Cristiano Ronaldo jago, Messi apa terus kayak kita main bola tendang anjay Cristiano Ronaldo bener-bener kayak udah biasa aja gitu loh. Terus kenapa dibahas sekarang? Kenapa nggak dulu? Kamu kalau mau jadi pahlawan ya jangan pahlawan kesiangan, maksudnya pahlawan. Nah itu dia, maksud gue tuh pengen lu tuh berada di generasi yang sama gitu, Bas. Dia lebih muda dibanding gue gitu. Tapi ada 2 tolak ukur yang kalau orang kecelek, ya, lu bisa dimaki-maki orang, dia dipuji-puji. Itu banyak tuh kejadiannya. Itu banyak. Termasuk di gua. Nah makanya gua ngeliatnya kayak generasi-generasi muda di bawah gua gitu. Banyak hal-hal yang bisa lu bahas selain moral gitu. Cara kayak gini deh, kayak lu nih, lu sering nongkrong, ya kan? Tiba-tiba ada orang yang nggak pernah nongkrong datang ke lu kayak, Bas, gini ya gue kasih tahu ya. Gimana tuh bro? Hidup tuh jangan nongkrong. Perbaiki Coba diri. perbaiki diri gitu. Kenapa lu harus gua tai? Nah, itu dia. Tuh, gue hidup-hidup aja, Itu. nongkrong aja bisa keluar duit, Itu. nggak minta-minta. Itu. Lu dateng-dateng juga minta patungan. Dateng-dateng hilang pas bil keluar. Kenapa lu atur hidup gua? Maaf ya, Bas. Biasa gitu tuh. Iya. Kurang-kurangin lah nongkrong lah, Bas. Gua bagi segelas ya. Tau-tau hilang kemana? Tuang, hilang. Tidak ada di meja. Lihat dia selemah itu, Bas. Tidak ada. Yang dia butuhkan. Bukan dia ya, gue bukan. Iya, Maksudnya ada orang. Iya ada, maksudnya berarti dia si culun itu dia cuma butuh segelas buat mabok, kan goblok. Enggak sih, bahkan ada yang sosok, ayo Bas, dia yang pegang botol. Maksudnya pegang garpu, minta kan dia minta. Gue baru-baru ini minum. Oh iya. Percuma, Bas, lu mau kasih percuma, Bas. Udah lah ya. Dari awal ini
orang sudah tahu lu pembohong. Kalau lu cerita-cerita soal Nggak, tapi ada orang begitu tuh. Kalau nongkrong tahu-tahu so asik terus sosok inget, gue liat lu nongkrong mulu lu ya, kurang-kurangin lagi. Lalu gue bagi dong, minum. Bil keluar, hilang orangnya. Bukan dia yang pesan, orang yang pesan, dia yang seperti menguasai mejanya, tapi dia tiba-tiba sudah di rumah. lu tau gak hal yang ngebuat gua Atau di meja sebelah melakukan hal yang sama. anjing kayak di kantin sekolah ya. Modal sedotan doang anjing. Coba. Lu makan, oh ya udah, lanjut. Sebelum lagi ngobrol. Di kantin. Jadi kayak gua itu hal yang kenapa gua tuh seneng banget ada orang segoblok lu, setolol lu, tapi sebaik lu, setanggung jawab lu. Karena gua ngelihat umur gua sama Gading itu sama kayak lu ke gua. Iya. Gua sama Gading beda 8 tahun 9 tahun. Sama Andika beda 4 tahun. Jadi kayak ya gua Buset, gue nongkrong tua-tua ya ternyata ya. Iya betul, tapi Masa gue umur 30-40 nongkrong sama yang 70? enggak, Bas. Ya lu nongkrong sama yang lebih muda nantinya. Semoga ya. Biar lu bisa ngasih estafet ini ke yang lebih muda. Iya benar-benar. Karena gue ngelihat sekarang itu gue udah nggak peduli deh orang mau ngomong apa soal ketanggilan orang, soal orang di sosial media apa segala macem yang tadi kita udah bahas. Ada satu sisi mungkin public figure yang melakukan hal yang sama dengan hal yang dilakukan oleh public figure baik. Tapi yang ini dapat hujatan, ini dapat pujian. Ya. Bener nggak? Dan untuk berada di posisi public figure yang sebenarnya kayak lu gitu, artis dari umur 8 tahun sampai sekarang gitu. Terus kayak lu dibebani dengan soal moral, soal jadi teladan, soal apa segala macam. Menurut gua itu nggak adil buat lu, Bas. Ya. Tapi lu harus nikmatin masa muda lu. Iya paham. Tapi kenapa gue sesayang itu sama fans-fans gue ya? Bener-bener puji Tuhan banget, kayak gue dapetin fans-fans yang maksudnya nggak dalam tahap orang yang menjudge gitu loh. Orang-orang yang bener-bener open minded. Sharing. Iya, fans-fans gue tuh orang-orang yang maksudnya dia walaupun holik banget, maksudnya kayak garis keras gitu loh, bener-bener kayak ngefans banget, tapi dia orang-orang yang mereka tuh orang-orang yang untungnya open minded apapun, kayak mereka tuh apa ya, smart lah jatuhnya, untungnya banget. Banget. Jadi gue makanya santai kayak oke, gue minum sekarang apa, untungnya banget gue dapet fans yang seperti itu, jadi gue santai aja gitu. Dan menurut gue mereka berarti sudah menembus beberapa batas. Pertama adalah mereka nembus batas lu sebagai ya anak ABG yang lagi senang-senangnya pacaran apa segala macam, ditembus sama mereka. Terus ngelihat Babas yang mungkin karirnya sekarang lagi nggak setinggi dulu, sepopuler dulu. Masih tinggi, Bang. Jangan hina saya gitu. Gue ngundang lu karena temen lu, bukan karena popularitas lu. Bener. Terus band yang terakhir adalah benteng alkohol. Yeah. Jadi ini ada beberapa filter yang emang sengaja gue buat kayak rokok, alkohol segala macam. Yang kalau misalkan lu cuma ngeliat orang dari rokok dan alkohol dan tato, ditambah tato lagi, dan lu masih lihat itu, berarti ya udah lu nggak usah nonton konten gue gitu. Tapi ketika lu udah bisa nembus semuanya demi cuma pengen dengerin apa sih obrolannya, apa sih yang Tangan kiri, tangan kanan. Bas, jangan nanya ke gue, nanti kalau gue ngasih referensi, gue lagi yang disalahin pas lu tatoan. Dan ini bukan pertama kali di hidup gue dituduh-tuduh dengan apa yang tidak gue lakukan. Iya, bercanda Bang, lanjut. Lu tahu nggak saudara gue mabok, ngerokok lebih Kamu awal. yang dibilang kan ngajarin tidak benar. Gua yang dibilang ngajarin. Sama. Saya baru minum. Lupa saya ngomong. Lupa. Saya baru minum. Enggak, itu hal yang gue kaget sih, Bas. Kalau lu sama gue banyak kesamaan gitu. Kayak lu kemarin lu bilang sama gue bilang sama lu kayak, Bas, lu kalau punya karyawan jangan banyak-banyak. Yang lu bisa aja berapa. Bukan soal banyaknya karyawan yang lu bisa hire, tapi berapa karyawan yang bisa lu sejahterakan. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Betul, gue setuju. Kemarin gue ngobrol sama Babas waktu gue Syuting semprot tuh. gue Gue bukan ngobrol. bintang tamu sebenarnya. Iya, tapi yang gue bingung kenapa pas segmen minum gue yang dipaksa untuk jadi guest, padahal kan gue belum minum, baru itu. memang di Swill House cuma ada es jeruk sih, nggak ada alkohol. Jelas, kalau itu jelas. Tapi gue senangnya adalah
apa ya yang ngebuat dari tadi asik tongkrongan ini karena lu dari tadi tuh mencoba berpura-pura tapi obvious gitu tau gak lu kayak Supaya tetap orang yang mencerna, orang yang menilai. Kami sudah habis segini loh, masih tidak apa-apa. tapi lu kalau Tapi vibe enak loh. harusnya kalau muji produk itu menjilat bukan mengendus. Oh, aduh, dari tadi dong dituang. Gue udah haus. Ini enak banget rasanya, bikin seger Nggak ada tenggorokan. sopannya lu memang betul lu kontol emang di Bastian. Seger tenggorokan Anjing gitu emang loh. di Bastian nih. Masa tuang setengah-setengah. Vibe. Bikin good vibe banget. Hah, Masuk gak? masuk. Cuman hal yang gua dari tadi Email gue nanti ditaruh di bio. kontol. Tapi hal yang gue nggak gue sangka nih ya, karena kan kita udah kenal, kita cuma ketemu di beberapa acara yang minum lu enggak. Iya. Gue harus ikut nih cara main dia nih. Gue minum lu enggak gitu. Gue beberapa kali ketemu sama lu di sebuah acara yang menurut gue enggak, jarang lah anak sepantaran lu apalagi punya posisi popularitas segala macam datang ke sebuah acara gitu yang sifatnya segmented indie lah gitu. Gue ketemu sama lu gitu dan ternyata banyak kesamaan yang muncul ketika gue ngobrol sama lu, Bas. Jadi kayak gue tuh thank you banget nih sama lu udah datang nih kayak gue kira bakal banyak hal yang kontradiktif antara lu sama gue gitu. Secara tanggung jawab kita sama, kita tulang punggung untuk kalau gue sudah 2 keluarga, kalau mungkin lu sekarang dengan keluarga lu yang sekarang dan juga sepupu-sepupu lu gitu dan gue sangat respect dengan hal itu karena gue orang yang lebih memilih untuk menolong orang yang paling dekat, bukan orang yang jauh gitu. Jadi kayak ngelihat lu dengan lu peduli dengan sepupu-sepupu lu dengan peduli dengan saudara-saudara lu peduli dengan ibu lu, sampai lu yang kerja tapi lu malu untuk minta uang ke nyokap lu sendiri, lu gain my respect. Intinya sih itu. Kalau seandainya nanti suatu saat lu butuh bantuan gua secara Coba ada nggak? Bang, 10 juta seminggu aja. Seminggu. Nanti gue jangan pakai bunga. Cuman kayaknya sih telat-telat 2 hari doang. Tapi nama gua ada ya di semua royalti Cowboy Junior. Jangan gitu dong. Kamu yang masuk dong duitnya. Ya terserah. Bercanda. Daripada gua nagih capek, ya kan? Mending royaltinya aja yang enggak masuk. lah, gue tipe orang yang nggak pernah. Tapi pernah minjem duit, Bas? Dulu lah SMA pasti pernah lah. Pernah? Dulu sumpah gue kayak di sekolah pinjem tapi besoknya 2 Oh. kali lipat ganti. Oh, yang ngebuat dia punya hidup normal dan kayak gini ternyata gue tahu. Karena duit lu dipegang sama ibu lu semua kan. Jadi mau nggak mau lu Sepeser pun gue nggak ada. Kayak kerjaan masuk ke gue tuh nggak ada. Gue kalau keluar mau nongkrong apa gue telepon mama, boleh nggak? Atau ketemu mah hari ini mau ini atau hari ini mau ketemu teman-teman apa segala macam. Boleh nggak minta segini? Kenapa segini? Ya buat beli ini. Nyokap gue tuh protektif banget because of drugs ya, karena narkoba. Karena nyokap gue tahu gue orangnya nongkrong banget dan ketemu banyak orang. takut banget. Kayak gue akhirnya ke narkoba apa segala macam. Iya. Terus kayak jadi apapun halnya dia tanya, tapi dia nggak pernah pelit. Maksudnya dalam arti nggak susah. Iya. Kayak gue minta segini, dikasih. Cuman jelas kenapa lo minta segini? Oh. Buat apa aja? Buat minum bilang. Buat bayarin ini mah kan Buat minum. beliin baju Buat anak sepupu, Buat terus minum. makan kita mau makan Buat enak minum. di restoran bagus. Buat minum. Baru minum. Nah itu dong. Kan seneng gue bahas jawabannya. Baru Iya. minum. Tapi nyokap lu berarti tahu. Gue minum. Ah. Baru tahu. Memulai karir peralkoholan umur? 21. Ya lu harus jujur sama gue, terserah. Enggak, gue jujur. Gue baru minum yang bener-bener minum setiap hari ya pas 21. Pas 21. Sebelumnya? Awal-awalnya gue coba, karena bokap gue peminum tapi bokap gue gak pernah nganjurin gue untuk minum. Iya. Gue cuman kayak, "Pa boleh coba nggak?" Awal-awal ya 17 tahun baru yang kayak kepo-kepo karena tongkrongan gue alah tai lah, nggak usah so suci lah. Semua tongkrongan gue mau dari yang umur berapa juga, maksudnya yang seumur gua gitu pasti semua udah pada minum. Iya. Nggak usah bullshit lah gitu loh. Anjing keren banget lu, Bas. Karena bokap gua selalu bilang, lu akan gue izinin pada saatnya. Yaitu 21. Dan saat 21 gue langsung ngundang lu ke sini.
Makanya gue belajar minum sekarang. Iya. Karena Emang pas di Swill House Tapi- umur lu emang 21 sih. enggak, pada saat gue loh kan di enggak di Swill House itu lo ada nasi goreng, iced tea, maksudnya Long Island iced tea, iced tea-nya doang. Ada iced tea, ada es jeruk, ada air putih, the best chicken karage. Jadi kayak gue penikmat musik hip hop Ya. saat gue di sana. Dan gua nunggu lu loh. Gua nunggu lagu lu yang kayak gitu sih, Bas. Lu udah nggak ngepop lagi, lu sudah tidak menservis fans-fans lu dari CGR. Dan masih dengerin itu loh, kenapa gue sayang banget sama fans gue. Mereka maksa diri mereka yang tadinya suka lagu gue yang kayak aku la di bawah, yang galau-galau gitu, sampai yang kayak Take It Slow keluar. Enggak serius. Abang udah denger belum Take It Slow gue? Aku la dibohongimu, terus apa lagi? Sungguh lati didustaimu sangat dengan kamu. Tolong serius dong kamu dengan hatiku. Itu lu pas nyanyi gitu ada berontak batin gak sih, Bas? Do it. Ya. Ini dia yang gua senang dari Bastian. Gua sih nggak peduli, maksudnya kayak apa ya? Bastian tuh ketika gua bawain di depan dia, gua cengin begitu tuh dia kayak, apaan sih Bang? Apaan sih Bang? Gitu kayak gua tuh kalau bisa ada orang yang nonton konten gua terus kayak, Bang lu gini-gini, gua gini-gini gitu. Karena gua ngerasa gua dalam posisi sadar dan gua senang dengan karya gua gitu. Iya. Termasuk yang kayak gini-gini lah gitu. Dan gue tahu rasanya ketika ada orang yang Seperti kamu di inbox gitu kan. betul. Tapi gue dengan semua tanggung jawab lu itu, sebesar tanggung jawab lu itu, lu masih mau di sini lu minum, lu ngobrol sama gue segala macem, gue respect sih karena Lo pulang tetap ada transport kan? ada. Ada cepet nggak? Aduh. Channel lah bangku. Oh, iya. Ini beneran guys, gue tuh datang ke sini bener-bener H-1 kemarin pas gue ketemu kayak abang bilang, bro acara gue dong. Gue bilang ayo bang, gue mau bang, ayo. Ya gue kira bakal banyak hal yang kontradiktif gitu dengan masa muda lu, masa SMP lu, masa SMA lu, ternyata Gue sampai dulu SMP gue ikut tawuran walaupun nggak boleh contoh ya. Sampai SMA. Sumpah. Padahal gue udah artis. Gue nggak peduli. anak-anak gimana? Anak-anak cuman kayak anak-anak tuh respect gue karena mereka tahu gue. Mereka tahu lu artis plus dia juga tahu kalau lu juga punya nyali gitu. Iya, mereka tahu karakter gue soalnya. Anjing. Banyak orang yang bilang kalau menjadi artis itu merubah siapa diri lu gitu. Wah, Tapi jangan dong. banyak Itulah orang, kenapa kamu harus pintar. Akhirnya kamu baru tahu sekarang kan, kalau dulu saya kayak gitu. banyak orang juga yang akhirnya juga kecelek. Kan orang bilang kan kayak artis, posisi jadi artis itu memakan siapa diri lu. Gue cuma pengen di generasi lu berikutnya, tolong karakter lu itu yang makan posisi jabatan lu. Bener. Lu Nggak, makan, gini loh, lu makan. Ini satu hal yang pengen gue bilang. Kalau lu merasa pengen menjadi public figure, nggak perlu pencitraan sebenarnya. Kalau emang diri lu bagus, diri lu positif, mau seperti apapun, Ya. lu akan menjadi figur yang bagus menurut gua. Ya, tanpa harus. Tanpa harus sosok pencitraan, tanpa harus kayak, kamu dari tadi bilang kontol ya? Nggak boleh. Tanpa harus seperti itu, karena orang tuh masyarakat juga punya pendidikan, punya sekolah, ada juga yang nggak Thank you. punya pendidikan, Thank ada you. juga yang nggak punya sekolah, Thank tapi you. punya mindset atau punya pikiran untuk Punya prinsip. punya, maksudnya untuk membaca Ya. atau melihat, oh dia karakternya seperti itu. Bener nggak gua? Bukan berarti kita ngajarin semua public figure untuk Oh sama enggak, seperti enggak. kita, ya Maksudnya kan? just be yourself. That's why. Iya. Lu tau nggak Kalau fans itu- club gue namanya apa? Bistar. Alay kan? Bistar. Nama gue Bastian Bintang, makanya gue bilang Bistar. Tapi kenapa gue bilang Bistar? Because I wanna make my fans be a star. Ya. Terserah lu mau bilang alay, tapi it's a fucking motivation for them. Itu Dan ternyata sekarang banyak banget fans gue yang dari dan dulu. lu juga itu lu punya fans itu pun karena ada maknanya kan. Iya. Iya. Makanya gue bilang kenapa gue bikin nama fans club gue Bistar. Pertama karena gue namanya Bastian Bintang, kan B-nya Bastian, Star-nya my name juga. Iya. Tapi sebenarnya inti dari Bistar itu adalah be a star. Jadi kayak lu Bistar, you need to be a star.
lu harus jadi bintang. Iya. Dan semua sekarang fans-fans gue yang dari kecil, dari dulu cilik, bahkan dari Kobo Junior apa sih, sukses semua bro. Tapi Sukses semua bro. orang tuh kadang-kadang suka lupa huruf T. Tai, apa? Bukan. Sebelum star itu harus start. Oh, nggak ada T-nya. Iya. Ya lu harus harus start dulu. Maksud gua kayak That's nice. lu mau mikir lu bakal jadi bintang, lu bakal jadi public figure, lu bakal jadi artis. That's nice. Ya lu harus mulai sesuatu hal gitu dan Pakai T kan? pakai T. Start. Gitu. Jadi kayak lu mulai sesuatu hal yang emang lu suka gitu dan gua berharap banyak sama teman-teman yang mungkin nanti di kemudian hari nonton konten gua terus tiba-tiba Seperti mereka jadi artis. Rio kan? Siapa Rio? Rio Ramadi. Rio Kiki. Cuman gue satu-satunya bintang tamu yang berani ngomong gitu. Yang lain nggak pernah ada kan? Karena gue tahu lu ajak dia makan juga di rumah. Itu obrolan asik kadang-kadang di Ini tengah-tengah. kamera apa sih? Kok bisa nggak panas? Overheat? Ini roll terus. Roll terus dari tadi. Sony A berapa? 6400. Catat pin. Kita bikin podcast kayak usus kita kali ini. Nggak bisa. Jelas kan itu hormat. Siap bang. Siap bang. Nah Siap bang. gitu dong. Siap bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Siap bang. Siap bang. Siap bang. Jadi gitu. Belum tentu orang-orang. Karena gini, gue beruntungnya gue adalah satu, gue bisa bikin kayak gini tuh di umur gue saat gue sudah banyak menjalani hidup, Bas. Siap, Bang. Jadi kayak kadang-kadang orang belum panjang menjalani hidup, tapi sudah bikin buku. Orang belum hidupnya belum jauh, belum mindsetnya belum. Tahu-taunya bikin buku cara berpikir positif. Iya. Podcast. Iya. Positype. Nggak nyambung ya bercandaan gue. Itu bercandaan gue sama keluarga gue sih. Maaf. Makanya jadi artis lo doang kan. Maaf. Jadi yang lain ketularan kurang, tahu gak lu? Mungkin sebelumnya di sebuah saudara lu ada yang berbakat jadi pelawak. Kan ikutin gue juga lu. Jadi pelawak. Pelawak? Pelawak. Coba replay. Ada yang berbakat jadi pelahap. Ya lu akhirnya di tengah-tengah jalan lu menemukan hobi lu apa dan lu bisa eksplor hobi lu. Hobi gue membagian orang tua gimana dong? Itu bukan hobi, Bas. Kewajiban. Itu kewajiban, bener. Tapi kewajiban kan kadang agak ada juga yang melawan hati. Untuk beberapa hal gue setujui dengan apa yang lo lakukan buat orang tua lo dan gue sangat-sangat respect soal itu. Tapi gue pengen lo menemukan sesuatu hal yang sifatnya hobi yang mungkin itu nggak benefit sama sekali buat lo tapi itu menyenangkan hati lo. Gue cuma berharap itu aja. Jadi kayak lo dapat pasangan yang tepat, terus juga kayak netizen mau ngomong apa, nggak suka dengan hubungan lo sama dia, terus tiba-tiba kayak lo lebih milih untuk kayak fuck them, gue pilih dia. Gue cuma pengen lo nemuin itu, seseorang yang emang lo. Tapi gini, gue datang ke sini bang, gue datang ke sini kan biar sharing juga. Abang kan maksudnya lebih mengerti, lebih paham. Kalau misalnya Basti pengen tahu nih, menurutnya abang yang sudah menikah bahkan sudah 9 tahun beda yang. Cara yang gawainya enak udah gitu aja gue mah. Berarti harus nikah dulu. Itu yang gue tanya bang, nggak jelas. Oke, jadi buat teman-teman terima kasih sudah menonton konten ini dan jika ingin memesan Vibe ke www.vibe24jam.id ya. Jawab dulu. Terima kasih.